Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia dari kelas 2D akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dampak hubungan emosi dengan otak manusia. Apa itu emosi? Emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat atau keadaan fisiologis dan psikologis seperti senang, sedih, marah, dan lain-lain. Menurut ilmuwan yang bernama Joseph Ledeaux mengatakan bahwa fakta dari tumbuhnya sebuah emosi adalah karena adanya otak dan tubuh yang merespon. Fungsi emosi merupakan perasaan kompleks menyenangkan atau tidak menyenangkan pada organisme, melibatkan perubahan aktivitas organ tubuh terutama organ visceral, berada di bawah kontrol sistem saraf otonom. Lalu, emosi juga memiliki fungsi sebagai pendorong munculnya respon atau perilaku tertentu pada manusia. Terdapat macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi rasa bahagia, rasa marah, sedih, bingung, terkejut, dan takut. Status emosi. Yang pertama ada ansietas atau gembira, depresi atau apatis, perilaku emosional, perilaku tak terkendali, lalu sebagai gerakan lambat atau respon, dan juga sebagai tipe kepribadian atau perubahan kepribadian. Bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Yang pertama di otak, bagian yang sangat berkenaan langsung dengan emosi adalah amigdala, atau suatu bentuk yang hampir menyerupai kacang almond. Amigdala merupakan komponen utama penghasil emosi otak manusia yang memiliki dua amigdala yang ukurannya relatif lebih besar dibandingkan primata lainnya. Neuroscientist yang pertama kali menemukan fungsi amigdala pada fungsi emosional otak manusia adalah Joseph Ledeaux di Center for Neuroscience, New York University. Nah, lalu yang terakhir ada dampak emosi terhadap otak manusia. Dampak ini bisa terjadi positif ataupun negatif. Pada umumnya, dampak positif bisa ada ketika seseorang menyikapi emosi itu dengan baik dan terkontrol. Sebagai contoh, ketika kita sedang marah, karena emosi kita terkontrol, maka tidak terjadi kemarahan yang dapat mengakibatkan konflik antara manusia. Pertengkaran karena adanya pendapat yang saling bertolak belakang dan saling mempertahankan satu sama lainnya. Jika hal tadi dipikirkan dengan pikiran yang jernih tanpa dikotori hal serupa tadi, mungkin Anda dan kerabat Anda akan mencapai satu kesepakatan tanpa adanya konflik. Emosi bisa berdampak positif atau negatif tergantung dari bagaimana cara Anda menyikapi emosi tersebut. Sebenarnya, emosi positif ataupun negatif tidak masalah jika kita menyikapi itu secara positif atau prefrontal function. Maka dari itu, kita harus menyelesaikan suatu masalah dengan pikiran yang terbuka dan jernih, agar tidak terjadi konflik antara kita dengan teman, kerabat, keluarga, atau lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.